Recording in progress. Didik pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ketiga itu apa Bu? Pak Bu, lupa saya. Bentar. Membimbing penyelidikan. Membimbing penyelidikan individu. Yang keempat tuh menyajikan ya hasil karya, gitu kan? Maksud saya, Bapak itu sebetulnya sudah tahapan itu tuh awalnya adalah Bapak memberikan bacaan atin ya. Bacaan atin itu sebetulnya bisa dimanfaatkan di mana? Di sini. Orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di tayangan bacaan atin, anak-anak tuh disuruh memperhatikan gitu. Disuruh memperhatikan seperti apa atin baca. Setelah itu tahap kedua menyuruh anak untuk apa? Apakah yang kedua itu disuruh menghafal gitu. Nah, sehingga maksud saya Bapak tuh tidak usah lagi ngajar lagi yang harus direka, harus analisis satu persatu. Kemudian Bapak harus membuat lagi perangkat gitu ya. Itu akan menyusahkan Bapak gitu. Maksud saya kenapa tidak dimanfaatkan dari yang ini? Atau Bapak tadi pengen apa? Nah, itu tuh di sini disajikan. Gitu. Bapak sajikan di sini. Di sini jangan pakai PBE, Bapak. Karena kan Bapak strateginya nggak ada di sini. Pendekatan, metode atau modelnya nggak ada di sini kan tuh, nggak ada langsung ke materi. Iya, Bu. Nah, harusnya kan di sini tuh ada tujuan. Setelah tujuan pembelajaran ada pendekatan, metode, pendekatan atau strategi, model atau metodenya gitu. Nah, kalau Bapak kekeh mau judul yang tadi, maka di RPP di sini yang harus diperbaiki gitu. Kemudian jangan lupa ketika Bapak menggunakan strategi itu, strategi yang tadi itu disintak di sini harus muncul, Pak. Nah, di RPP ini harus muncul nih. Kayak gimana yang disebut itu ngapain, anak didiknya ngapain tuh apa saja sih strategi TWL, WTL itu di sini tuh tahapannya seperti apa. Jadi itu yang bisa Bapak lakukan. Bapak mengubah PRPP dengan strategi yang digunakan di sini di PPK atau Bapak harus ini lagi ngajar lagi gitu untuk dapat data PPK. Nah, yang mana yang akan Bapak lakukan gitu. Karena kalau Bapak terus seperti itu salah ke depannya, nilainya akan terus ya istilahnya nggak akan naik gitu loh. Kalau salah di awal, kesananya nggak diperbaiki, akan terus kecil karena kan saya berdasarkan bukti. Jadi laporan PPK Bapak buktinya seperti apa, itu yang saya nilai gitu. Karena kan saya tidak melihat langsung. Jadi saya berdasarkan video Bapak, berdasarkan perangkat yang Bapak buat gitu. Itu yang saya nilai seperti itu. Begitu Pak Ade Firman. Jadi Bapak maunya bagaimana gitu. Apa kekeh mau di sini? Nah, now want to know learner. Tapi dengan catatan Bapak nanti RPP kedua dan ketiga juga harus dengan ini. Dengan KWL. Gitu. Oke, kemudian ini struktur judul juga. Nah, gini, kita ambil peningkatan. Nah, kemampuan dan pemahaman, ini indikatornya apa? Alat ukurnya apa? Sehingga Bapak jangan sampai kemampuan dan pemahaman indikatornya sama. Gitu. Kemampuan indikatornya pakai apa? Diukurnya pakai apa? Apa bedanya dengan pemahaman? Bu, kurang jelas dulu sinyalnya, Bu. Iya, kemampuan dan pemahaman. Jadi baiknya ini pilih salah satu saja. Udah aja Bapak pakai peningkatan pemahaman peserta didik melalui strategi KWL, gitu ya, melalui KWL dalam materi makna bacaan sholat. Tapi kayaknya tadi bukan bacaan sholat ya, sebelum pas yang RPP-nya apa? Materinya jadi beda. Saya jadi bingung, Pak Ade Firman. Saya jadi bingung sendiri. Ngarahinnya harus gimana tuh? Udah ada abstrak lagi. Bapak udah ada abstrak, emang Bapak sudah
Tuh, di sininya model PBL isinya. Jadi Bapak teh, padahal Bapak di situnya, kenapa sudah ada abstrak? Abstrak itu nanti terakhir Bapak kalau hasil Ya, Bu, ya. penelitiannya sudah selesai. Ya, Bu. Jadi kalau kata saya mah sudah aja Bapak pakai PBL. Nah ini belum ada karena Bapak kan hasilnya belum ada. Emang Bapak yang kemarin sudah dihitung? Kan belum. Gini Bapak dan Ibu, kalau mau pembelajaran kooperatif tipe KWL, kalau Bapak dan Ibu mau mengcopy paste punya pekerjaan orang lain diperbolehkan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai Bapak dan Ibu salah mengcopy paste, jadi kelihatan bahwa Bapak dan Ibu menggunakan pekerjaan orang lain untuk menyelesaikan tugas Bapak dan Ibu. Gitu. Kan tidak dilarang ya kita tuh apalagi mengutip, memparafrase, tetapi mungkin caranya yang baik dan benar sesuai dengan proporsinya. Model abstrak itu belum muncul di dalam proposal. Abstrak itu muncul nanti di laporan akhir. Jadi setelah Bapak dan Ibu selesai PPL yang ketiga itu ada tagihannya proposal utuh. Nah, laporan PTK utuh. Nah, disitulah baru ada abstrak karena Bapak dan Ibu sudah mengolah hasil dari PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Dari RPP 1, 2, dan 3 itu baru ada hasilnya. Kalau sekarang kan baru hasil dari PPL 1 ya. Dari RPP 1 juga Bapak dan Ibu nggak tahu nih bagaimana mengolahnya kan masih tanda tanya seperti itu. Kemudian ini lihat di dalamnya diisi semua tentang PBL, ada KWL, itu tidak konsistenan. Jadi sebetulnya Bapak tuh KWL atau PBL. Itu harus konsisten. Jangan sampai nanti gara-gara seperti ini kan istilah tanda petik tidak lulus karena memang Bapak dan Ibu tidak memperhatikan kaidah yang sudah disarankan ya. Tolong diperbaiki. Jadi Pak Ade Firman itu punya 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Bapak beralih semua ke KWL dengan catatan RPP semuanya diganti menjadi KWL. Atau dan proposal pun KWL semua isinya. Jangan sampai ada PBL lagi di dalamnya. Atau yang kedua adalah Bapak mengubah proposal sesuai dengan RPP-nya menjadi PBL semua. Itu pilihannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu dulu ya. Kemudian ini untuk jurnal mengajarnya, menjelaskan bacaan sholat. Nah, sehingga karena belum jelas di sini seperti apa yang digunakan, apakah KWL atau PBL, ya kan? Karena kan ini analisis dari RPP 1 ya. Ya, Bu. RPP 1 kan Bapak pakainya PBL, bukan KWL. Sehingga di sini belum dapat lembar kerja untuk analisis di bab 4 PTK-nya gitu. Bingung kan Bapak teh jadinya antara KWL sama PBL. Ya, Bu. Makanya Pak, kalau kata saya, mending sudah saja Bu, jadi sama teman yang lain PBL, ya nggak masalah orang beda tempatnya gitu kan, beda materi, beda lokasi, beda sampel, hasilnya kan belum tentu sama gitu, walaupun kemudian teorinya belum tentu sama, proposalnya nggak sama, walaupun sama variabel X-nya sama gitu. Udah gitu Bapak mah ke pemahaman konsep, kan beda sama hasil belajar. Nah ini yang harus diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengajar ke kelas, itu kan sebetulnya cenderung yang di output dan outcome-nya itu adalah hasil belajar ya. Karena ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kalau Pak Ade lebih fokus ke pemahaman konsep, berarti Pak Ade fokus pada kognitif. Dan levelnya hanya C2. Kenapa? Karena hanya pemahaman konsep. Tidak sampai ke level lain. Itu kan berbeda juga. Saya mempermasalahkan, enggak, mungkin di Pak Ade anak-anaknya pemahaman konsepnya kurang. Gitu, kalau dilihat dari latar belakang. Seperti itu kan berbeda. Saya saran seperti itu sih Pak Ade, mendingan PBL aja terhadap pemahaman konsep. Iya, terima kasih Bu. Ya, biar mudah. Dalamnya aja diganti semua jadi PBL. Gitu nama kertas proposal, tanah lebakna. Biar gampang, Bapak nggak usah mengubah dari RPP hiji 2 tilu. Ya, Bu. Ya, ada ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami supaya nanti kedepannya jauh lebih baik hasilnya. Siap, Bu. Siap.
Ya, saya mohon revisiannya untuk LK1 ini ya, Pak. Saya lihat dari situ kesungguhan Bapak ya. Oke, berikutnya Pak Aceng sudah hadir Pak Aceng. Bentar. Pak Aceng belum ada ya. Kalau belum ada saya mau ke Bu Agustina deh. Satu lagi aja. Nanti setelah ini saya akan perlihatkan contoh proposal yang sudah ada, bukan proposal, contoh laporan kok proposal. Contoh laporan kok proposal baru ini ya. Bapak dan Ibu bisa saya suaranya rada meninggi, jangan ini ya, bukan berarti saya marahin Bapak dan Ibu. Karena saya Ya, mau nggak apa-apa, Bu. Nah, saya Bu. Mangga, Bu, tersawios. karakternya saya mah tiba-tiba suka meninggi. Nggak apa-apa, Bu. Mohon arahan sama bimbingannya. Pados Ini jelas ilmu Bu. luar biasa. Ini liar. Kadang-kadang tarik suarana gitu, sok dengan speaker. Pakai stimulus semangat semua. Saya pula semangat ya. Namun di kelasnya duduk ke kelas ujung di ujung ke ujung ke kadang. Punten beli tiba-tiba, ngomong kondisi sehat gitu. Aduh. Ini Bu Eka yang tadi dipanggilnya sama yang lain waktu Ya, betul, Bu. Eka, biar nggak kepanjangan. panjang ya Bu ya. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan ini sehari-hari dengan metode. Nah, kan ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Kenapa? Apakah perlu ya dalam satu kalimat 2 kali? Kan mubazir gitu ibaratnya. Ya, Bu, mangga. Di awal mam dog ya di sarapan teh dog lagi. Ceplok sarang dadar. Jadi dihemat. Jadi hasil belajar peserta didik melalui metode window shopping pada pokok ini. Gitu. Jadi Oh ya. di apa di hasil belajar pokok materi. Kalau bisa sih materi di akhir. Jadi setelah kalimat utuh variabel x dan y-nya itu baru materi, baru kelas gitu kan. Ya, direstruktur lagi itu judulnya dan yang nggak penting maksudnya yang double gini dihilangkan biar nggak terlalu panjang kalimatnya. Mangga, Bu. Oke, lanjut ya. Ini mah kata pengantar dan ini pendahuluan. Nah, ini mah udah ya kerjaannya. Ini analisis masalah kemudian rumusan masalahnya. Ini dipecah ya jadi 3. Bagaimana hasil? Bagaimana ini sebesar apakah ini apakah ada dalam rumusan kata tanya kita? Kata tanya ya di yang kita kenal itu. Bapak dan Ibu kan paham mungkin ada berapa kata tanya Pak Bu? 5W 1H. 5W 1H sebesar apakah ada masuk nggak di situ? Nggak ada. Jadi gunakanlah kata kerja itu. Cok lebih baik digunakan apa Cok? Bagaimana? Bagaimana? Iya. Bagaimana peningkatan? Nanti kan bagaimana peningkatannya? Meningkat dengan kategori misalkan rendah, sedang, tinggi. Kan nanti ada jawabannya nanti ya. Seperti itu. Memang sepertinya sepele, tetapi nanti ketika kan ini tuh menjadi bagian dari ini rumusan masalah itu kan sebetulnya bab 4-nya lah nanti harus dijawab di bab 4-nya tuh ini gitu tuh kita tuh harus menjawab. Sepertinya gampang tetapi nanti ketika kita menguraikan bab 4 jadi sebesar apakah sebesar apa sebesar indikator besar tidaknya itu apa gitu kan. Tapi kalau bagaimana kita bisa menguraikan peningkatannya ada peningkatan dengan nilai seperti apa ya Oke, untuk ini Ibu di dalam RPP-nya sudah menggunakan ini kemarin metodenya ya kemarin PPL-nya PPL pas kemarin menggunakan video 1 RPP 1 pakai window shopping. Ya, berarti konsistennya nanti pakainya window shopping. Saya mau lihat ke LK-nya. Oke, untuk ini karena window shopping-nya ada nggak di sini? Yang bermasalah di window shopping-nya apanya bagian apa Bu? Window shopping-nya apa aja? Saya baru dengar nih window shopping. Ada sebenarnya kayak diskusi lagi Bu kelompok, cuman jadi ada dibagi 3 dalam kelompok itu, ada yang tunggu rumah istilahnya, ada yang tunggu stand kelompok hasil kelompoknya, ada yang berkeliling melihat hasil kelompok temannya gitu Bu. Jadi saling tanya jawab, berdiskusi gitu.
Nah, itu harus dijabarkan di sini. Nah ini tuh kan belum kelihatan window shopping-nya, sama seperti tadi Pak Aris ya. Pak Aris kan PBL, tapi di ketidaksesuaian dengan PP tidak kelihatan langkah di dalam langkah PBL-nya di bagian mananya. Nah, sama Bu Eka juga di sini window shopping-nya itu kan tadi ada beberapa hal yang aspek yang harus dilalui ketika proses belajar itu. Nah, di sini dijabarkan. Nah, ini tuh bagian mana, ini bagian mana dari si window shopping-nya. Sehingga kelihatan tahapan ketika window shopping yang pertama pertemuan pertama tuh yang kurang terlalu itu bagian ini penyebabnya apa sehingga solusinya apa. Nah itu kan nanti bisa dijabarkan di bab 4 yang pertanyaan yang pertama tadi di rumusan masalah ya. Gitu. Bisa menjabarkan itu. Jadi di sini harus dilihat ininya, kemudian solusinya apa. Nah ini aturan apa yang nanti kedepannya lebih real seperti apa gitu. Yang tadi faktor penyebabnya ya kita akan. Nah ini kan masukkan ada pengganggu pada tahap mana gitu. Kedepannya harus seperti apa itu untuk menjawab rumusan masalah ke-1 sebetulnya kan. Kalau yang Bapak dan Ibu rumusan masalahnya tidak dijabarkan, untuk menjabarkan keterlaksanaan sebetulnya kan, pelaksanaan proses pembelajaran kan dalam PTK seperti itu ya, harus dijabarkan dulu bagaimana keterlaksanaan tiap pertemuan, tiap siklus. Nah itu di sini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kenapa harus membuat lembar kerja itu sebetulnya untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai keterlaksanaan pembelajaran. Oke, itu ya Bu Eka. Jadi sebetulnya faktor utama yang harus dibahas itu adalah di sini adalah variabel X apa yang tidak muncul ketika pembelajaran dan penyebabnya apa, nanti dikasih solusinya apa yang real ya, yang akan diterapkan di pertemuan berikut. Oke, itu ya Bapak dan Ibu untuk menyusun LK seperti itu. Jadi LK itu dasarnya apa yang harus dibahas adalah Bapak dan Ibu kembali lagi ke masing-masing PTK-nya. Variabel yang digunakan apa gitu. Kalau ada yang pakai PBL berarti tahapan PBL-nya seperti apa dari 5 tahap itu. Apa yang tidak terlaksana, apa yang kurang terlaksana, penyebabnya apa, solusinya apa. Kalau misalkan kayak tadi Bu Eka ada yang pakai metode, mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga sama, ada yang pakai metode tapi metodenya berbeda, berarti metode itu yang lebih digali gitu. Yang kurangnya itu apa gitu. Nah, itu menyajikan LK itu seperti itu. Fungsinya buat apa sih Bu saya harus capek-capek menguraikan LK? Ya itu tadi untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah sehingga Bapak dan Ibu di bab 4 nanti pada fase keterlaksanaan itu bisa menjabarkan proses kegiatan belajar seperti apa, permasalahan yang muncul apa, yang solusinya akan seperti apa dari tiap fase, tiap siklus. Oke, itu. Nah, berikutnya saya akan coba perlihatkan. Ibu punten boleh bertanya dulu sebentar. Boleh. Tadi kata Ibu yang judul saya sebaiknya apa dulu tahapannya atau kayak tadi metodenya maksudnya untuk pokok bahasannya mending di belakang gitu Bu. Iya, jadi upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui metode window shopping. Window shopping pada materi. Jadi gitu. Variabel X dulu. Kalau Ibu kan berawal dari variabel Y ya, upaya meningkatkan. Boleh kan? Nah, ada yang tadi Pak Aris kan peningkatan. Peningkatan. Atau peningkatan. Pak Aris kan mau judulnya penerapan ya? Penerapan model PBL. Nah, berarti variabel X dulu. Gak apa-apa penerapan model PBL untuk meningkatkan namanya. Kalau Bu Agus supaya meningkatkan, nggak apa-apa. Yang penting struktur kalimatnya jelas, tetapi tidak rancu. Seperti itu. Oke, nanti dibahas lagi kita pertemuan berikutnya ya untuk nanti PPL kedua, maksudnya kita bahas lagi Bapak itu sudah banyak kemajuan atau tidak gitu. Belum akhirnya nanti di akhir. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu terkait PPL 2 Bu punten mungkin masuk minggu depan ya Bu ya? Ya hari hari Rabu mulai upload RPP. Ya, dan itu Bu punten di sekolah saya minggu depan mulai PTS, jadi untuk pembuatan videonya mungkin akan gimana ya? Dari sekarang, misalkan Bu, sekarang ya. Lewat berarti ya? Iya. Baru ada jadwal tadi. Saya juga PTS Bu.
Rabu upload RPP, Kamis, Iya. Jumat, Sabtu. Bisa lah Senin. Karena Senin kan depannya nggak apa-apa, Bu. Senin depannya nggak apa-apa kalau Ya, PTS. alhamdulillah. Ya. Review RPP berarti hari apa? 2 hari kita itu dulu ini dulu LK dulu. Kamis ya, kita Kamisan. Kita Kamis baru review videonya. Bisa, Mas? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu, jadi sudah bisa ya cara membuat LK ya untuk tugas karena pekan ini harus setor LK, kemudian proposal sebelum diupload dicek and recheck ya minimal judulnya benar, struktur kalimatnya. Ya lumayan lah nilainya kan ngaruh. Jadi pertama bertemu kan saya melihat wah judulnya sudah rapi gitu ya. Tinggal isinya juga jangan sampai saya nggak melarang Bapak dan Ibu copy paste lah dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu begitu. Saya Bu. Saya. Pak Ahmad, kenapa? Nah, itu Bu tentang upload LPP pertama itu dia upload kan itu apakah nanti bisa dirubah kan itu ada catatan dosennya kemudian saya robah kemudian diupload lagi bisa ya? Nggak bisa upload. Bisa. Bapak dan Ibu kemarin ada beberapa yang ngirimnya itu via WA. Bapak dan Ibu simpan di G Drive. Chatting saya via WA. Share linknya, tapi Bapak dan Ibu sebutkan nama Bapak dan Ibu. Kan saya bingung. Tiba-tiba, Bu ini saya revisi. Saya bingung, ini revisi punya siapa? Gitu maksudnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya siapa dari peserta PPL, PPG, kebetulan saya juga kan lagi PPL juga anak-anak di sini yang S1. PPL yang mana gitu. Jadi nanti kalau sudah di itu hubungi Ibu gitu. Ya di G Drive nilainya berubah. Tapi memang belum dirubah sama saya sengaja. Nanti saya mau lihat video. Siap. Ya, siap. Terima kasih Bu. Kalau merasa mau dirubah, karena sudah nggak bisa dirubah. Maksud saya itu buat pembelajaran aja buat PPL kedua gitu Bapak dan Ibu harus sesuai RPP-nya biar nilainya. Saya tuh nggak akan pelit sampai ngasih nilai 90 sekian Bapak dan Ibu asal sesuai aturan gitu ya. Yang sekarang aja mungkin ya RPP 1 merasakan ada yang nilainya di atas 80 lebih kan, 80 lebih banyak kan. Ada yang belum sih nyampe 90. Karena dilihat mungkin nilainya belum sampai segitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau perlihatkan contoh ini Mas. Contoh laporan PPL yang ideal. Ya, saya juga bukan punya saya karena kan saya belum pernah PTK. Orang saya mah nggak PTK ya, penelitiannya cenderung eksperimen gitu ya. Kualitatif gitu. Makanya saya nggak PTK ini dari orang tapi memang yang dirasa memenuhi syarat gitu ya. Nah, jadi saya adopsi punya orang lain. Nah, ini kan judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI ini ya, tugas melalui metode make and match. Make a match. Metodenya. Ya. Ini pokoknya proposal mah intinya sampai bab 3 sudah aja ya. Nah, saya mau inikan di bab 4-nya. Jadi bab 4 Bapak Ibu kan selanjutnya adalah bab 4. Nah, seperti ini. Di bab 4-nya, Bapak dan Ibu kan ada deskripsi data. Nah, deskripsi data ini kan ada prasiklus, ada siklus 1, ada siklus 2. Kemarin seperti yang di awal saya pernah bilang. RPP 1, PPL 1, Bapak dan Ibu untuk menjelaskan mengenai prasiklus. Oke. Kemudian PPL nanti yang kedua, RPP 2 untuk siklus 1. Gitu. Ini kalau prasiklus itu semacam pengenalan lah. Pengenalan, tadi kan banyak kendalanya, pasti banyak kendala kalau pertama. Gitu. Kalau belum terbiasa, nah ini dijabarkan. Nah ini penjabaran ini pertama adalah penjabaran secara umum dulu ya. Materi, berapa peserta didik, gitu kan, jelaskan. Nah kemudian di sini, nah yang harus dilihat adalah ini nilai pretest. Bapak dan Ibu kemarin ngasih pretestnya, jangan-jangan enggak ya? Langsung post test, nggak apa-apa. Kasihnya lisan. Nah, itu lisan. Karena kan gini, Bapak dan Ibu ada rekaman videonya. Lisan itu Bapak dan Ibu konversi aja menjadi nilai.
Jadi di prasiklus itu Bapak dan Ibu kemarin, sehingga nanti ke depannya Bapak dan Ibu makanya harus ngasih soal ke peserta didik atau instrumen itu untuk ini Bapak dan Ibu punya data ini. Ngasih lisan, kira-kira jawaban itu Bapak dan Ibu buat aja rubriknya. Kalau jawab pertanyaan yang diajukan ini, jawaban idealnya seperti apa, ketika ditanya ternyata jawaban anaknya sekian, masuknya apa, tuntas tidak tuntas gitu ya. Ini dijabarkan seperti ini. Nah, kemudian dibuat persentase ketuntasannya, yang tuntas berapa orang, ini dibuat persentasenya. Kalau persentase kan bisa ya, 4/35 dikali 100%, makanya dapat. Nah, terus tentang keaktifan. Nah, ini dari mana? Ini dari psikomotorik, rubrik Bapak dan Ibu psikomotorik. Jadi rubrik yang dibuat di RPP, Bapak dan Ibu kan di RPP itu ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, ini tuh psikomotorik itu diubah, nilai-nilai yang ada variabel di psikomotorik diubah menjadi seperti ini. Gitu. Dilihat dari mana ya Bapak dan Ibu, sama membuat rekapan jadi seperti ini, rekapannya kayak gini. Tapi untuk yang psikomotorik dibuat persentasenya, dihitung dapat misalkan berapa persen yang aktif. Kemudian, nah setelah ini jabarkan pernah. Ini kurangnya tidak menjabarkan permasalahan yang muncul. Yang tadi di LK itu loh. Yang LK Bapak dan Ibu buat kan ketika prasiklus itu apa yang terjadi? Permasalahan yang muncul tadi, Bu Eka kan banyak yang munculnya apa, jabarkan di sini dulu. Nah, setelah itu selesai, seharusnya ke depannya harus bagaimana, pokoknya yang ada di LK 31 dan 32 jabarkan di sini, baru Bapak dan Ibu masuk ke deskripsi tindakan siklus 1, ini membahas mengenai RPP, DPPL Bapak dan Ibu yang kedua besok, yang pekan besok. Ini nanti di sini siklus 2, siklus 1, maaf. Siklus 1, di sini ngapain aja gitu ya, segala macam. Nah ini. Kan cerita tuh pelajaran seperti itu. Ceritakan, nah apa yang kurangnya, nah ini kayak gini. Gitu ya. Seperti ini, sama. Nah kemudian sama ya, di PPL 2 juga Bapak dan Ibu harus kasih semacam ulangan, tapi ulangannya cuma berapa soal kan, sesuai dengan di lampiran. Nanti nilainya berapa. Nah, bandingkan dengan ketika prasiklus, ada kenaikan atau tidak. Misalnya ketika prasiklus, berapa orang yang tuntas, berapa orang yang tidak tuntas. Jadi lihat di sini, frekuensinya kan yang tuntas jadi naik tuh, tadi cuma 4 orang, sekarang jadi 16. Kan ada kemajuan tuh. Tapi apa yang implementasi Bapak yang Ibu gunakan, misalkan berarti ada kenaikan, meningkat gitu ya. Kemudian, nah ini pengamatan dan segala macam ini berdasarkan dari observasi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu video ya di LK, ini lebih detail seperti ini. Ini juga sama psikomotoriknya, dihitung ya keaktifannya itu dari psikomotorik. Kemudian ada refleksi, apa yang kurang di pertemuan 2, dibahas. Selanjutnya pertemuan 3 akan seperti apa. Kemudian baru di siklus 2 itu yang RPP ketiga, nanti PPL ketiga. Di sini juga sama dijabarkan seperti apa. Makanya kan harus dibuat LK, nanti Bapak dan Ibu bikin lagi LK 33, 34. Bikin lagi LK 35, 36. Itu sebenarnya untuk menjawab seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu, itu untuk deskripsi dulu ya. Ini deskripsi nanti saya sharekan ini. Biar Bapak dan Ibu baca. Tapi jangan di copy paste-nya, isinya ada penten. Hanya sebagai ini aja. Kalau ini kebetulan 3 siklus. Kalau kita kan cuma 2 siklus ya. Karena yang RPP 1 dijadikan prasiklus. Ya, catatan ya. Bapak dan Ibu kan hanya PPL-nya hanya 3 kali. PPL 3 kali itu RPP 1 dijadikan prasiklus, RPP 2 dan 3 dijadikan siklus 1 dan siklus 2. Jadi kita hanya 2 siklus. Kita hanya 2 siklus ya. Ya. Jadi yang RPP 1 itu prasiklus ya Bu ya? Ya, prasiklus, karena Bapak dan Ibu kan sebelumnya tidak melakukan apa namanya, studi pendahuluan dulu, kita langsung jadi langsung gantinya Bu ya? Ya, nah kemudian di sini ada pembahasan. Nah, pembahasan ini, kalau tadi deskripsi, ini semacam rekapitulasi dari mulai dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2, itu nilai siswanya rata-ratanya berapa gitu kan. Tadi di tiap siklus tuh ada nilai siswa, kemudian rata-rata berapa.
Ya kan meningkat kelihatan ya. Tadinya 58, 66, 74. Nanti Bapak dan Ibu yang 4-nya jangan dimasukin ya karena Bapak dan Ibu cuma 2 siklus. Ini kebetulan 3 siklus. Buat tabelnya. Jadi kelihatan kan meningkat. Buat tabel. Buat grafik, maaf. Kemudian ketuntasannya, lihat. Siklus 1, ya, ini ketuntasan belajar. Salah, harusnya prasiklus dulu. Prasiklus, siklus 1, siklus 2, berapa persen gitu ya. Itu kemudian dibuat seperti ini. Prasiklus yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa gitu ya. Ini kemudian, nah ini yang aktivitas belajar, keaktifan psikomotoriknya seperti itu dibahas. Jadi yang dimasukkan adalah yang afektif sama kognitif sama psikomotorik. Bu, saya mau masukin sama afektifnya, boleh? Itu seperti itu. Ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini bergantung dari rumusan masalah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu rumusan masalahnya 1, kesimpulannya 1. Bapak dan Ibu rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 2. Bapak dan Ibu rumusan masalahnya 3, kesimpulannya 3. Nah, itu. Tetapi kalau di bab 4 harus rinci. Seperti itu. Jadi simpel ya. Menghitung, maksudnya menganalisisnya. Cuman Bapak dan Ibu perlu data apa? Observasi dari video Bapak dan Ibu. Kayak gimana tadi pembelajaran saya. Gitu. Tonton lagi. Sesuai dengan variabelnya, variabel itu yang muncul apa saja, yang tidak muncul apa saja jabarkan. Kemudian data nilai dari kognitif sama psikomotorik ya utama. Bu, saya afektif mau dimasukkan, silahkan. Tiga-tiganya mau dimasukkan, mangga. Berarti ada kolom tambahan afektif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, berarti Bapak dan Ibu sebetulnya sekarang tuh sudah bisa membuat penjabaran bab 4 itu untuk siklus. Ibu boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan, saya dengarkan. Mengenai pretest, Bu, kemarin itu kan di prasiklus itu belum diberikan pretest. Apakah boleh misalnya ketika siklus pertama itu di awal pembelajaran diberikan pretest dulu gitu? Bukan pretest, maaf. Saya itu post-test, lepat nyerius. Jadi bukan pretest tapi post-test, jadi ulangan. Jadi Bapak dan Ibu kan biasanya ulangannya ngasihnya per bab. Jadi udah beres pertemuan, udah beres selesai, nanti minggu depan kita ulangan gitu ya. Nah, kalau PTK tuh nggak bisa seperti itu. PTK tuh tiap Bapak dan Ibu beres materi, anak tuh dikasih soal. Yang ada di RPP itu kan ada lampiran soal, berapa soal itu. Ada yang 2 dan 3 atau berapa ya. Nah, itu tuh dikasih karena itu dijadikan data sebagai data buat PTK Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya selama ini Bapak dan Ibu sudah melakukan PTK, cuman masalahnya Bapak dan Ibu tidak mengolah hasilnya untuk jadi laporan, cuman mengolah untuk jadi nilai raport, gitu aja. Nah, Bu, gimana kemarin saya nggak ngasih nilai, nggak ngasih ujian, ya udah kasih aja, bilang aja ke anak-anak, misalkan hari apa kita ulangan, ya dapat data realnya. Ulangan materi yang kemarin mereka suruh belajar, kasih kan ulangannya cuma setengah jam misalkan 30 menit atau 40 menit satu GP. Tapi di luar jam pelajarannya itu hanya sebagai bagian dari Bapak dan Ibu mengambil data untuk PTK karena kemarin lupa misalkan tidak ngasih soal gitu. Boleh seperti itu, nggak apa-apa karena kan materinya sudah disajikan. Iya, baik. Nah, ya, tapi nanti mulai pertemuan 2 sama pertemuan 3 jangan lupa setelah selesai mengajar, setelah selesai menyimpulkan, baik anak-anak, sebelum pulang, kasih anak-anaknya soal. Suruh kerjakan, kasih waktu lah 30 menit. Soalnya kan nggak banyak, yang di lampiran RPP itu ada berapa, paling ada 5-6 soal kan? Iya. Nah, itu dijadikan sebagai soal hasil belajar. Untuk ya, kognitif. Kalau psikomotorik kan bisa kelihatan ketika kita observasi ya. Jadi ketika kita ulangi di video kita berulang-ulang, oh si ini aktif, si ini yang ininya misalkan kemampuan tanggung jawabnya nggak ada, tadi keberaniannya nggak ada, nah, kayak gitu. Seperti itu. Ya. Nanti dirata-rata. Baik. Ya. Enggak, Bapak dan Ibu yang lain. Ya, Bu, saya Bu. Terkait video ini pembelajaran tadi, kata Ibu kan menggunakan running text ya. Nah, yang saya gunakan running text-nya itu hanya di bagian-bagian tertentu, Bu. Jadi nggak ketika menjelaskan materinya tidak di, nah seperti itu, atau memang harus
semua termasuk dengan materinya di menggunakan running text seperti itu. Jadi supaya yang lain juga bisa. Kalau yang saya gunakan misalkan kegiatan kegiatan pembuka, kemudian guru mengucapkan salam, membuka dan seperti itu. Kemudian, nah seperti itu Bu, apakah seperti itu atau memang semua kita gunakan running text termasuk dengan materinya? Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Agus. Jadi kan nilainya tuh rentangnya tuh dari 1 sampai 5. Kalau mau maksimal berarti gimana? Semua, karena kan kita pembelajaran dari awal pembukaan kan kemarin saya bilang dari pembukaan sampai penutup. Kemudian di pembukaannya kan step by step-nya apa aja, di intinya tahapan, kalau yang pakai model, tahapan modelnya, kalau yang cuma pakai saintifik, tahapan saintifiknya, kalau yang pakai metode, ya metodenya gitu ya. Walaupun sebetulnya nggak tahu ini hasil review, hasil karya, review, peer teaching, masih ada yang pendekatannya pakai cooperative learning. Padahal kan disarankan dari awal itu kita pembelajaran saintifik, pendekatan sejenis PBL, paling metode yang digunakan berbeda, dah aja itu ya. Ada yang masih metodenya cooperative learning, padahal kan cooperative learning itu bukan metode, itu pendekatan. Nah, jenisnya banyak metode cooperative learning tipe apanya, nah itu banyak gitu. Kemudian ada yang malah tidak menggunakan tahapan apapun, model pendekatan atau apapun. Saya bingung itu. Kenapa bisa seperti itu ketika lihat RPP 1 gitu. Agak kaget juga, tapi mungkin dengan revisi saya mudah-mudahan Bapak dan Ibu di RPP yang kedua atau RPP 1 Bu saya mau revisi nilai saya jadi kecil, saya mau besar, saya ya silakan aja ke saya japri, tapi dengan catatan Bapak dan Ibu menyebutkan nama, Ibu saya mau revisi RPP 1 saya sesuai arahan Ibu, ini linknya, Bapak dan Ibu simpannya di G Drive, jangan dikirim filenya ke saya ya, simpan di G Drive, nanti saya yang buka G Drive Bapak Ibu dengan catatan G Drive-nya jangan di privat gitu aja. Ya biar bisa saya langsung akses. Itu jadi Pak Agus terjawab ya, kalau mau nilainya maksimal ya dilengkapin, kalau mau nilainya minimal nggak usah pakai, kalau mau nilainya setengah-setengah ya setengah-setengah gitu Pak Agus. Baik Pak Agus terjawab. Ya, Bu. Nah, mangga yang lain. Sudah cukup, jadi paham ya, jadi sekarang mah sudah ya Bu saya mau besok aja upload LK sama PTK, saya mau ngitung dulu prasiklus, mau menjabarkan dulu prasiklus itu jauh lebih baik. Jadi nilai yang diberikan untuk Bapak dan Ibu yang mengumpulkan proposalnya sampai ke bab 4 prasiklus itu akan berbeda dengan yang hanya mengumpulkan proposal saja sampai bab 3 sama saya. Gitu. Walaupun mungkin nanti ya tergantung proposalnya ya, kalau variabelnya sudah sesuai ya berarti nilainya baik. Gitu. Tapi kalau proposalnya belum sesuai, biasanya sama saya nilainya rada dikehandapkan gitu sekedip. Padahal ini teh bukan apa-apa, biar Bapak dan Ibu tuh ada keinginan untuk kadang-kadang gini berdasarkan pengalaman sebelumnya, dikasih nilainya rada bagus, Bapak dan Ibu tuh males ngerevisi. Nanti tuh berikutnya teh gitu lagi gitu. Jadi gimana ya saya mau ngasih nilai teh, bukan saya tidak sayang, justru karena sayangnya saya biar Bapak dan Ibu ada perubahan gitu. Itu Bu, satu lagi Bu, boleh? Silakan. Ya, saya tuh mau revisi, kemarin teh ada dari Ibu komentar, ya saya rubah, tapi nggak bisa untuk di space-nya nggak bisa, ya mungkin seperti tadi ya udah di apa memang sudah dikunci kalau sudah dinilai atau memang bisa dirubah lagi? Ya, ternyata PPL mah nggak ada bagian revisi. Kalau dulu kan sebelumnya dosen tuh bisa memberikan revisi dulu belum nilai. Jadi kalau yang PPL tuh udah nilai. Makanya tadi kata saya kalau Bapak dan Ibu mau revisi, silakan japri ke saya, menyebutkan nama dan memberikan link revisiannya di G Drive. Nanti saya kalau tidak begini Bu, kalau misalkan nanti diperiksa, kalau misalkan ada kekurangan jangan dulu dinilai gitu. Di grup aja Bu, ini ya, nanti saya sharekan kekurangannya, reviewnya ya, reviewnya ya. Saya share lagi. Kemudian terkait ini Bu, PTK yang kedua, PPL yang kedua, apakah nanti format untuk uploadnya juga sama harus ada file PTK juga atau memang hanya video sama RPP saja Bu? Kalau untuk PPL kedua itu sama kayak PPL 1, kalau untuk video ya video sama RPP-nya. Kalau untuk LK
laporan PTK kalau bisa, karena sudah tahu kan, berarti tagihan yang kedua itu PTK, laporan PTK-nya sampai bukan lagi proposal ya. Bapak dan Ibu ubah, jangan lagi proposal kalau udah dipakai bab 4. Nah, bab 4-nya berarti kalau PPL 2 udah sampai siklus 1. Bab 4-nya itu nilainya jauh lebih bagus daripada yang seadanya. Begitu. Itu kan semacam punishment dan reward lah istilahnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan sesuai dengan tagihannya, berarti dikasih reward sama saya nilai yang jauh lebih baik. Gitu. Seperti itu. Kalau yang kemarin Bu yang pra itu masuk proposal dulu atau memang sudah masuk PTK-nya Bu? Sudah sekarang kan Bapak dan Ibu baru kemarin RPP 1 baru PPL kemarin yang dari video itu. Bapak dan Ibu silakan di bab 4-nya jabarkan. Itu ya bagian dari prasiklus kan tadi saya sudah bilang. Siap. Contohnya nanti saya share ya di grup ya, contoh proposalnya saya share di grup. Bapak dan Ibu, oh harus gini, berarti saya harus ngejabarin. Saya harus ngejabarin kayak gini. Tapi Bapak dan Ibu untuk sekarang hanya sampai prasiklus dulu. Mun aya nu siklus hiji berarti datanya di mana? Tak abal-abal. Kalau jadi gini, kalau tidak sesuai aturan, berlebihan atau kekurangan ya nilainya didiskon sama saya gitu. Diskon idealnya. Saya tuh orangnya suka ngasih diskon, Bapak dan Ibu biasanya senang kan kalau didiskon. Kalau saya Bu udah kemarin udah masuk data juga sedikit tentang tentang apa postes lah begitu. Apakah dimasukkan atau sama semua jangan usah pakai siklus itu dulu? Masukkan Bapak, masuk ke prasiklus kan tadi ada di contoh yang saya tayangkan itu nilainya kan. Berarti itu prasiklus kemampuan hasil belajarnya. Jadi hasil belajar pada tahap prasiklus masuknya. Gitu. Jabarkan beberapa siswa misalkan ada 36 atau hanya 30 kan tergantungnya sekolah Bapak dan Ibu kelasnya gitu. Jabarkan satu-satu. Tadi kan namanya jelas ya, nama siswanya Bapak dan Ibu kan nama siswanya juga ada. Kalau yang belum Bu, saya mah ada belum. Nanti baru Senin saya lupa, saya tadi kemarin nggak ngasih postes. Oke, Senin misalkan ngasih postes. Jadi cuma menjabarkan deskripsinya aja, belum sampai ke tabelnya nggak apa-apa. Kalau belum ada data. Daripada nggak ada sama sekali ya. Paham Bapak dan Ibu? Satu lagi boleh, maaf. Ya, bagus. Nah, tenan mumpung iya salah. Besok saya nggak akan ada ini. Ya, ini Bu terkait penilaian, apakah pengaruh maksudnya fokusnya hanya Ibu saja atau dari dari kan ini kita ada guru pamong Bu ya, cuman dilihat dari ini nggak enak seperti itu Bu, apakah ada dari Gumong ada? Nanti saya koordinasi sama Gumongnya. Ini kebetulan si bapaknya nggak bisa masuk. Nanti saya, maksudnya Bapak Pak siapa namanya? Patisna oke pasihan nilai dua-duanya. Kalau gini, kalau pengarahan mungkin lebih banyak dari dosen, tapi kalau nilai dua-duanya. Ini nggak apa-apa, tinggal komunikasikan aja nanti Pak Patisna ngasih nilai. Oke, siap Bu, makasih. Ya, Pak, kalau Pak Tisna mungkin lebih nanti mereview pembelajaran, karena kan beliau istilahnya sama lah posisinya dengan Bapak dan Ibu sebagai guru. Kalau saya kan cuman komentator, karena cuma melihat, gitu, tidak berada pada posisi. Makanya nanti masukkan ke teori video pembelajaran di praktek gitu ya. Supaya mungkin Pak Tisna akan lebih banyak ketimbang saya. Walaupun saya komennya mungkin agak banyak juga, karena kan saya mencari yang ideal gitu. Tapi insya Allah sih kalau dilihat dari pembelajaran Bapak dan Ibu tuh sebetulnya sudah bisa gitu mengajar secara saintifik. Cuman mungkin tadi ada hilangnya, ada yang nggak ada pakai teks gitu. Sistem pengeditan gitu. Itu masih ditoleransi lah sama saya. Mangga Bapak dan Ibu, ada lagi yang lain? Itu cukup? Cukup? Cukup insya Allah Bu. Berarti revisian PTK saya hanya dalam judul dan rumusan tadi ya Bu ya? Ya. Sama Siap. mulai tambahkan bab 4 ya Bapak dan Ibu. Iya, prasiklusnya. Ya, siap insya Allah. Nuhun Ibu. Ya, jadi hari ini sama besok Bapak dan Ibu silakan fokus menyusun laporan PTK sampai prasiklus dengan data dari PPL yang pertama. Silahkan di-upload untuk hari ini, untuk nanti Ahad saya nilai. Termasuk saya juga, pokoknya Ahad tuh mau sambil menilai itu juga, sambil saya mereview video. Mau lihat-lihat video, kan reviewnya nggak bisa di situ, harus di catatan saya. Kalau di situ nanti harus ngasih nilai. Gitu.
Nggak bisa kayak kemarin Lokakarya atau itu ngasih revisi, nggak bisa kalau di PPL. Saya bikin catatan sendiri di reviewnya untuk nanti kegiatan kita hari Senin dan Selasa ya. Paling kita bertemu lagi untuk review itu Senin dan Selasa pada duhur ya, Bapak dan Ibu, karena pagi saya ada jadwal mengajar. Oke, itu saja mungkin ya untuk review hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak dan Ibu, silahkan dikerjakan tugasnya sebaik-baiknya agar nilainya juga maksimal. Mohon maaf jika ada hal yang salah atau yang kurang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu. Atur nuhun Ibu. Di atas Bu, saya kan di tanah Bu. Ya, Contoh PTK-na Bu. ya. Oke, tong sami. Wah. Nah. Edit. Ya, ditutup 1, 2, 3.